Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatih. وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu meridhoi kita dan memberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran, kita insya Allah sama-sama akan membaca tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un, surat ini dinamakan dengan surat Al-Ma'un, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kalau kita baca ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir dalam surat ini, yakni ayat 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Seterusnya di akhir surat ini tersebut kata al-ma'un wa yamna'una al-ma'un. Ya. Ayat ini, surat ini dinamakan dengan surat al-ma'un, merujuk kepada kata terakhir yang tersebut dalam surat ini. Ya, mungkin ini kata kuncinya ini al-ma'un, makanya surat ini dinamakan dengan surat al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bapak Ibu sekalian, ada banyak pesan penting yang disampaikan oleh Al-Quran kalau kita membaca 7 ayat pendek dalam surat ini. Mudah-mudahan ya, dengan kita membaca, memahami dan mengamalkan pesan-pesan penting yang terkandung dalam surat ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kelompok atau golongan yang dibahasakan dalam surat ini sebagai mereka orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Ara'aita istifham litta'jib. Itu kalau kita baca penjelasannya dalam kitab tafsir. Ara'aita ini, Bapak Ibu sekalian, redaksi tanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya. Ya. Kita tahu bukan berarti ketika Allah bertanya Allah tidak tahu. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ya. Kata ad-din itu memang agama secara bahasa, Bapak Ibu sekalian, tetapi sebenarnya kalau kita baca penjelasan dalam kitab tafsir, yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-jaza wal hisab fil akhirah. Ya. Al-jaza, ya, al-jaza balasan. Al-hisab perhitungan fil akhirah. Ya.
Karena kita tahu di antara nanti yang akan dihadapi oleh manusia di hari akhirat kelak, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dari kita ini akan dibangkitkan, ya Bapak Ibu sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semua dari kita ini akan kembali kepada Allah, ya. Di antara yang akan kita hadapi saat nanti kita ini dibangkitkan di alam akhirat, itu kita akan menghadapi yang namanya al-jaza, pembalasan, al-hisab, perhitungan, ya. Makanya kalau kita baca ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dalam penjelasannya Bapak Ibu sekalian, bisa yang dimaksud adalah, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan pembalasan, mendustakan perhitungan kelak nanti di hari akhirat. Nah itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Dibahasakan dalam redaksi ayat ini mendustakan pembalasan, mendustakan perhitungan, karena ya orang yang digolongkan menjadi bagian dari orang yang mendustakan ini, dia tidak mempersiapkan dalam hidupnya di dunia ini untuk menghadapi hari pembalasan dan hari perhitungan kelak nanti di hari akhirat. Terkesan ya dia tidak percaya, tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas ya apa yang dia lakukan, ya, baik itu dalam bentuk kejahatan maupun kebaikan, baik itu dalam bentuk amal keburukan maupun amal kebaikan. Antara ya sifat yang dimiliki oleh orang ini, ya, apa saja itu kita baca pada ayat-ayat berikutnya. Pertama, fadzadzikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Yahuddu itu dalam artian yahussu. Ya, dia tidak dia tidak menyarankan, ya, dia tidak menyarankan atau dia tidak menganjurkan. Yahuddu, ya, wala yahuddu, dia tidak menganjurkan, ya, dia tidak menganjurkan, dia tidak menyarankan untuk memberi makan anak yatim, ya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dia juga lalai dengan salatnya. Alladzina hum yura'un, kalaupun dia melakukan salat, dia bersikap ria, pamer dengan salatnya. Wa yamna'unal ma'un, ya, bahkan betapa pelitnya ini orang, dia pun enggan memberi al-ma'un tadi, ya, bantuan, walaupun bantuan ini berupa sesuatu yang kecil, sangat kecil sekali, untuk membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak terlalu berharga, tidak mahal, tetapi orang membutuhkannya, ya, dia tidak mau. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang dibahasakan oleh Al-Quran pada surat ini sebagai mereka orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, mendustakan adanya hari perhitungan. Islam mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Dan Rasulullah SAW juga kita tahu Bapak Ibu sekalian adalah sosok yang peduli dengan kalangan al-mustada'afin, orang-orang lemah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat peduli dengan mereka. Bahkan berkaitan dengan anak yatim, ya kalau kita baca hadis Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini wa asyara bis sababah wal wusta. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita betapa dekatnya beliau kelak nanti di hari akhirat dengan orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Ya, menggambarkan kedekatan beliau dengan para pemerhati anak yatim itu dengan ya apa artinya mengilustrasikannya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah ini kan selalu berdekatan ya Bapak Ibu sekalian. Dan Rasulullah ini ya dengan para ya mereka orang-orang yang peduli dengan anak yatim itu akan dekat kelak nanti di hari akhirat sebagaimana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah itu. Ya memang dalam surat ini yang disebut hanya sholat, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Kan yang dilarang dari kita untuk bersikap riya itu kan bukan saat sholat saja, tetapi melakukan ibadah apapun itu kan tidak boleh dibarengi dengan sikap riya. Wabil khusus sholat, kan disebut, makanya yang disebut ini adalah sholat, ya kan? Wabil khusus sholat. Ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Jangan lalai dengan sholat, jangan juga riya dengan sholat kita. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasul, tolak ukur baik buruknya manusia itu dinilai dari sholatnya. Makanya kenapa kalau kita baca redaksi atau teks-teks Al-Quran, ya dari sekian banyak ibadah yang disyariatkan itu sering sekali dalam redaksi Al-Quran itu yang disebut hanya ibadah sholat. Ya, karena itu menjadi penentu, karena itu menjadi barometer, tolak ukur Bapak Ibu sekalian. Kata Rasul, kalau sholatnya baik, baik semua yang lainnya. Tapi kalau sholatnya buruk, bermasalah, maka bisa dipastikan buruk dan bermasalah pula amal ibadah yang lain. Ya, maka ya perbaiki terus kualitas ibadah sholat kita, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya memperbaiki amal ibadah sholat kita ini ya tentunya dengan kita ya sholat di awal waktu, bisa berjamaah, kita sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian, perhatikan adab-adab sholat, ya kan, saat kita mau menjalankan ibadah sholat. Ya, dari sisi pakaian yang kita pakai juga tolong diperhatikan. Ya, di samping juga tentunya kita terus berupaya untuk memperhatikan dari sisi kekhusyuan sholat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada mereka yang berbuat zalim terhadap anak yatim, menikahi anak yatim kemudian dia tidak memperlakukannya secara baik. Nah, itu kan yang diingatkan oleh Al-Quran untuk tidak kita lakukan. Tidak bersikap adil terhadap perempuan itu dilarang dalam Al-Quran, lebih-lebih kalau perempuannya ini dari kalangan anak yatim. Tuh, Bapak Ibu sekalian, mengambil harta orang
itu dilarang dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau harta ini yang kita ambil ini hartanya anak yatim. Itu kalau kita baca Al-Quran itu redaksi-redaksinya. Artinya mereka adalah kelompok yang memang harus kita ini mengasihaninya, peduli dengannya, bukan sebaliknya menghardiknya, memperlakukannya dengan kasar, mendoliminya dan tidak memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, ini yang dimaksud dengan fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatim, Bapak Ibu sekalian, terlahir sebagai anak yatim itu Rasulullah. Makanya Rasulullah tahu betul ya, dan merasakan betul ya, dia adalah sosok ya Rasul yang dalam masa pertumbuhannya dari semenjak dilahirkan itu sosok yang dia berharap dan butuh dengan belas kasih kerabat dekatnya Rasulullah SAW, karena dia terlahir sebagai yatim, bapaknya itu meninggal. Orang tua Rasul, bapaknya kan kita tahu sudah meninggal sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dia lahir, kemudian selang berapa lama ibunya juga meninggal. Makanya dia tumbuh dewasa itu ya berkat belas kasih orang dekatnya. Kakeknya pertama kali itu yang mengasuhnya setelah artinya kewafatan ibunya, kakeknya meninggal, kemudian pamannya yang mengasuhnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya kalau bukan kerabat dekatnya yang peduli, terus siapa lagi? Ya, taruh di panti asuhan. Bapak Ibu sekalian. Karena ada banyak anak yatim yang terlantar karena kerabat dekatnya atau orang-orang yang di sekitarnya ini tidak peduli dengannya. Kan banyak seperti itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, la yahussu, tidak menyarankan ala it'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Coba, saking pelitnya ya, saking tidak pedulinya ya. La yahuddu, dia tidak menyarankan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Isyara ila annahu huwa la yut'imu idza qatar. Redaksi ayat ini mengisyaratkan ya bahwasanya orang seperti ini kalaupun dia mampu ya, jauh untuk diharapkan dia ini mau memberi makan anak yatim. Kalaupun dia mampu, orang lain saja dia larang-larang untuk ngasih makan orang miskin. Ya, bagaimana dengan dirinya? Ya. Wa hadza min babil aula li'annahu lam yahuddu ghairahu bukhlan. Fa li ayyatrukahu wa dzalika fi'lan aula. Itu kalau kita baca penjelasannya dalam kitab tafsir ya, apalagi dia dengan hartanya sendiri mau untuk ngasih makan orang miskin. Orang lain saja dia larang-larang, dia halangi untuk ngasih makan dengan harta orang lain, itu orang miskin. Nah, ini yang dimaksud dengan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, fawailun lil musalli. Fawailun, kata wailun itu ya sering ini Al-Quran menggunakan redaksi wailun, fawailun ya, wailun lil mutaffifin, kan ada juga kan dalam surat Al-Mutaffifin ya.
Fawailun, kata wailun itu berarti halakun, kebinasaan. Azabun, azab. Ini makanya kita ini harus paham itu kan. Kalau secara harfiah, letter luck-nya, kalau kita baca firman Allah yang berbunyi fawailun lil musallin, itu ya memang artinya maka kebinasaan, azab diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat. Ya, fawailun lil musallin. Ya, tentunya ini harus dijelaskan. Orang yang sholat yang seperti apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebinasaan dan dengan azab ini. Tentunya bukan orang yang ketika dia sholat, ya benar sholatnya, ikhlas niatnya, bukan seperti itu. Bukan diperuntukkan untuk orang yang seperti ini. Yang dimaksud adalah halakun wa azabun lil musallin al munafiqin. Nah, itu benar. Ya, kebinasaan, azab diperuntukkan untuk orang-orang munafik, mereka yang melakukan ibadah salat. Karena orang munafik itu, Bapak Ibu sekalian, salat itu tidak ada keimanan dalam dirinya. Hanya biar dikatakan bahwasanya dia ini orang baik, hanya biar dikatakan bahwasanya dia ini muslim, ya, ketika dia melakukan ibadah salat. Kelompok yang terendah dalam Islam itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar istilahnya muslim, mukmin, muhsin, itu kelompok yang terendah itu muslim. Orang muslim ya dan orang munafikin kerap kali mereka ini mengaku menjadi bagian dari muslim. Sebutlah dengan ketika dia bergabung dalam ibadah sholat dengan orang lain. Apakah dia mukmin? Ya, urusan mukmin itu hanya Allah yang tahu memang Bapak Ibu sekalian. Karena mukmin itu kan dalam artian orang yang beriman. Iman itu kan letaknya itu hanya di hati. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu hakikatnya. Apakah dia tulus dengan keberimanannya atau tidak. Ya. Yang terendah itu muslim. Ya. Muslim itu bisa jadi orang munafik, dia ya ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Dengan dia misalnya sholat, ikutan sholat, bahkan haji, ikutan haji. Ya, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi. Tapi itu tahapan terendah muslim itu. Zakat bisa jadi dia datang ke Amil, datang ke Basnas, atau datang ke pengelola zakat itu kan, nih saya bayar zakat, untuk dikatakan bahwasanya dia ini muslim. Ya, ikutan sholat, ikutan bayar zakat, ikutan puasa mungkin Bapak Ibu sekalian, ya kan, sahur sama kita, kemudian buka sama kita, di depan kita dia tidak makan, dia tidak minum, ya bisa jadi, ya bahkan sampai haji, ya kan, kita kan nggak tahu Ibu sekalian apa yang ada dalam dirinya, tapi sejatinya itu adalah tingkatan yang terendah muslim itu. Di atasnya muslim itu baru mukmin, dan di atasnya mukmin itu baru muhsin, Bapak Ibu sekalian. Makanya kan ada hadis, kita mengenalnya sebagai hadis Jibril, ya kan, hadis Jibril. Hadis Jibril itu kan malaikat Jibril dalam rupa manusia biasa datang, ya, menemui Rasulullah SAW. Dia bertanya dan dia menjawab, ya kan. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, apa itu Islam? Itu tingkatan terendah, ya. Kemudian baru apa itu iman, ya.
tingkatan berikutnya. Baru kemudian apa itu ihsan. Ya. Kalau ihsan itu tingkatannya itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, itu kalau ihsan itu. Lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban, itu kalau ihsan. Maka yang dia lakukan dari amal ibadah itu bukan saja yang wajib-wajib. Yang wajib dia lakukan, dia tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Itu kategorinya muhsin, itu seperti itu. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu kata Al-Qur'an. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya ya dia melakukan amal-amal ibadah tatawwu', amal-amal ibadah sunnah yang tidak diwajibkan tetapi dia lakukan. Jadi kalau puasa itu bukan hanya puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah lainnya dia jalankan. Kalau sholat bukan hanya sholat yang diwajibkan yang 5 waktu itu Bapak Ibu sekalian, tetapi sebagaimana sholat 5 waktu dia lakukan, sholat-sholat sunnah juga banyak dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan waman tatawwa'a khairan. Dia berkelebihan dan memang sudah terkenai wajib untuk berzakat. Bukan saja dia berzakat, tetapi sebagaimana zakat dia tunaikan, ya sedekah, infak yang sifatnya sunnah itu dia juga tunaikan. Itu yang dimaksud dengan waman tatawwa'a khairan. Itu yang melakukannya itu mereka-mereka yang masuk dalam kategori muhsin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini alladzina fawailun lil musallin, ya. Di sini ya yang dimaksud adalah halakun wa adzabun lil musallin al munafiqin. Ya, orang-orang munafik. Ya, munafik. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dengan salatnya. Lalai bukan berarti lupa dengan salatnya. Kalau kita mungkin beberapa kali atau sering kita ini lupa dalam salat kita. Ya, kita bukan termasuk yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rasulullah SAW sendiri kan ya lupa kemudian melakukan sujud sahwi, ya kan, ya biasa itu ya. Kalau kita lupa kemudian kita sujud sahwi ya, tapi yang dimaksud dengan mereka yang lalai dengan sholatnya itu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ini, yang dimaksud adalah kalau kita baca di sini penjelasannya, yuakhirunaha an awqatiha tahawunan biha. Apa artinya? Yuakhirunaha atau yuakhiruna salah an awqatiha tahawunan biha. Jadi kerap kali menunda-nunda salatnya, ya dia tunda itu salat karena ada unsur tahawun itu kayak unsur melecehkan. Ya. Memang waktu sholat itu kan panjang ya, Bapak Ibu sekalian. Kecuali subuh ini yang subuh, maghrib itu kan pendek. Ya. Asar itu kan lumayan panjang. Zuhur ke asar juga panjang. Ya Bapak Ibu sekalian, ya dia ulur-ulur waktu sholat ya. Karena ada unsur menyepelekan di situ ya. Ketika sudah menjelang waktu sholat itu berakhir, kemudian dia dadak wudu sholat, ya, asal jungkir balik seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Gak ada kekhusyuan dalam ibadah sholatnya. Itu termasuk dengan ini alladzina hum an salatihim sahun. Qala Ibnu Abbas,
Nah, ini untuk kita mudah-mudahan akan dijauhkan ya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Ibnu Abbas berkaitan dengan orang yang lalai dengan salatnya? Kata Ibnu Abbas, huwal musalli, dia orang yang salat, alladzi in salla lam yarju laha thawaban. Ketika dia melakukan salat itu dia tidak berharap pahala. Wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban. Sebagaimana kalau dia salat itu tidak berharap pahala, ya. Sebagaimana ketika dia salat tidak berharap pahala, dan ketika dia meninggalkan salat pun dia tidak takut itu dengan iqab. Dia tidak takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya kalau mau lagi salat, kalau lagi malas salat ya dia tinggalkan itu salat itu. Nggak ada beban. Ya kan, ya mungkin lagi mau sholat karena memang ya kondisinya mengharuskan dia sholat, ya karena teman-temannya lagi berkumpul dengan dia, nggak enak kan kalau nggak sholat kan. Apa kata temannya, apa kata orang kalau dia tidak sholat? Ya dia sholat, ya tapi dia nggak berharap dengan sholatnya itu dia akan berharap pahala, balasan, karunia Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari sholat, enggak diharapkan. Kalau dia lagi malas ya dia tinggalkan saja, enggak ada beban gitu. Kalau mau sholat, kalau mau dia tinggalkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina hum an salatihim sahun. Bapak Ibu sekalian, ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Qala Abul Aliyah, ini banyak penjelasan seputar potongan ayat ini. Ya. Yang dimaksud dengan sahun, lalai, ya, dengan ibadah salatnya, kata Abul Aliyah, la yusallunaha limawaqitiha. Dia tidak salat pada waktunya. Kan kita tahu salat itu kan ibadah yang memang ya ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Ya, dia tidak peduli dengan waktu-waktu salat itu. Kalau kita ini mungkin khususnya subuh ini Bapak Ibu sekalian, subuh ya. Ya memang subuh ini kan setelah sholat subuh, sholat duhur. Tapi bukan berarti waktu sholat subuh berakhir menjelang waktu duhur. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya kan. Makanya dikenal waktu syuruk. Waktu syuruk itu sebenarnya waktu berakhirnya waktu subuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau sudah masuk waktu duha itu udah habis waktu subuh itu. Ya, khususnya subuh. Ya, kalau sholat-sholat yang lain itu kan ditandai berakhirnya waktu itu dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Ya, zuhur berakhir ya sebelum azan asar berakhir sebelum azan maghrib, demikian pula maghrib berakhir sebelum azan isya. Tapi kalau subuh itu kan baru berakhir menjelang azan zuhur. Kan enggak, ya Bapak Ibu sekalian, ya waktu syuruk itu berakhir itu waktu subuh itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada yang masih tidur belum bangun, itu berarti ya dia masih bermasalah dengan ibadah sholatnya. Dalam penjelasan lain inilah ya ibadah sholat ini yang baik itu seperti apa Bapak Ibu sekalian, ya dalam penjelasan tambahan berkaitan dengan alladzina hum an salatihim sahun, ya masih kata Abul Aliyah, mereka yang lalai dengan salatnya, di samping dia salat tidak pada waktunya, la yutimmuna ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak sempurna ketika salat itu,
ya rukuknya, sujudnya itu tidak sempurna. Ya, rukuk dan sujudnya itu tidak sempurna. Ya, makanya kalau ibadah sholat itu ya gimana dia mau dikatakan khusyuk? Ya, khusyuk itu bukan berarti sholat yang dilakukan berlama-lama, tidak juga. Jangan-jangan karena berlama-lama itu terlalu lama kita nggak khusyuk. Makanya Rasulullah SAW itu kan dalam hadisnya, kalau sholat jamaah apalagi kita jadi imam, jangan panjang-panjang ya ayat yang dibaca itu. Apalagi kalau sudah terdengar di belakang itu tangisan anak kecil, ya kan? Ya, jangan kemudian kita ini berlama-lama dalam sholat kita. Itu akan menjadikan bahkan sholat kita tidak khusyuk kalau terlalu lama. Tetapi juga jangan terlalu singkat sampai dengan kemudian ya nggak sempat itu ada yang dibaca saat ruku kita, itu sudah i'tidal. Belum sempat ada yang kita baca saat sujud kita, itu sudah kemudian duduk antara dua sujud atau kemudian naik ke atas lagi kita ini. Ya kan? Ya. Paling tidak cukup untuk kita membaca Subhana rabbiyal a'la 3 kali, Subhana rabbiyal azim 3 kali, ya kan? Cukup untuk membaca itu, Bapak Ibu sekalian. Fawailun lil musallin, ya tadi la yutimmuna ruku'aha wala sujudaha. Ya. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ayah. Rasulullah pernah ditanya berkaitan dengan ayat ini. Ya, alladzina hum 'an salatihim sahun. Apa kata Rasulullah? Humul ladzina yuakhiruna as-salata 'an waqtiha. Mereka yang salat tetapi kerap kali ya mengakhirkan waktu salatnya. Jadi kalau udah terdengar azan itu ya sholatlah Bapak Ibu sekalian. Itu hampir bisa dipastikan kalau dia baru sholatnya itu di akhir waktu mesti keburu-buru dia. Ya kan? Wah, wudu, mau habis waktunya. Kan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu kan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bagaimana dia mau khusyuk ya. Makanya kata Rasulullah, ya umul ladzina yuakhiruna salata an waqtiha. Ya. Nifawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un riya. Ya udahlah Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan pernah berharap kebaikan yang kita lakukan ini dibarengi dengan sikap yang enggak ada untungnya. Lillahi ta'ala. Enggak penting orang di sekitaran kita ini harus tahu enggak. Ya. Yang penting itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Kan kita ini harus yakin. Sudahlah kita ini berbuat baik aja. Lillahi ta'ala saja. Ya kan? Karena riya itu kan itu yang menghapus. Ya, menghapus apa? Ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Ya. Alladzina hum yura'un yusalluna amaman nas riya'an liyuqala innahum sulha. Salat riya biar dikatain dia ini orang soleh. Ya. Yatasaddaqun liyuqal innahum qurama. Sedekah tapi riya. Pamer. Ya memang riya ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya balik kepada masing-masing individu. Tapi indikasinya itu kan juga bisa kelihatan sih kalau orang riya ini. Ya. Biar dikatakan dia ini dermawan gitu. Ya, enggak apa. Pasti Allah ini tahu Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun, serahasia apapun. Dan pasti Allah membalasnya. Ya. Wa yamna'una al-ma'un, yamna'una an-nas al-manafi' al-ma'un sebagaimana yang kami sampaikan kan barang kecil, tidak mahal, tidak berharga juga, tapi dia ini dibutuhkan.
dia berbagi dengan hal yang sepele, yang kecil, yang dibutuhkan oleh orang lain, tidak mahal, tidak berharga, saja dia tidak mau. Ya, ini wayamna'unal ma'un. Ya apa ya, tetangga minta garam nggak mau ngasih, itu gampang aja seperti itulah. Garam itu kan ya walaupun murah, tapi kalau masakan nggak dikasih garam kan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu lebih tahu itu. Ya kan? Nah, itu mungkin gambarannya wayamna'unal ma'un. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa banyak mengambil manfaat dari membaca ayat-ayat dalam surat Al-Ma'un ini. Saya persilahkan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan. Ujub ya, ujub itu gini Bapak Ibu sekalian, memang ini kan urusannya ini hati sebenarnya yang kayak gini ini. Ya. Urusannya ini kan hati. Ujub itu kan dia identik dengan kesombongan. Kalau dia ada kesombongan dalam dirinya ketika dia mengatakan ini, mengatakan itu, itu tentunya yang dilarang. Ya. Tapi kan ada dalam Al-Qur'an itu kan begini. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan ada ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian ada istilahnya itu tahaddus bin nikmah. Ya. Adapun berkaitan dengan nikmat Tuhanmu ya Muhammad, maka hadis, fahaddis itu maka ucapkan. Ya, maka ada istilahnya itu tahaddus bin nikmah. Alhamdulillah. Tapi itu juga Bapak Ibu sekalian, ini kan antara tahaddus bin nikmah, dia berupaya untuk biar dia lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika dia mengatakan, menyebut nikmat Allah, atau dia menyampaikannya kepada orang lain berkaitan dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Antara tahaddus bin nikmah sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dengan ujub riya itu kan mungkin bedanya tipis, hanya kita yang tahu Bapak Ibu sekalian, karena itu kan urusan hati. Ya, maka ya balik lagi kepada hati kecil kita ini. Ketika kita mengatakan misalnya alhamdulillah ya kita ini, walaupun misal ini mohon maaf ini sebatas tahaddus bin nikmah, dia awali dengan tahaddus bin nikmah kan gitu kan, itu juga tidak jaminan. Ya kan gitu kan, artinya kembali kepada hati kita masing-masing, karena ini kan urusan tahaddus bin nikmah, urusan ujub, urusan riya, ya kan gitu kan. Ya walaupun indikasinya itu kalau riya itu kan mungkin dia pamer kan gitu kan, itu kayaknya secara zahir kan kita hanya bisa menghukumikan secara yang tampak, kayaknya dia ini gak ikhlas, ya kan. Tapi hakikatnya wallahu a'lam, benar dia ikhlas atau enggak itu kan hanya Allah yang tahu kan Bapak Ibu sekalian. Apakah dia benar ini sebatas tahaddus bin nikmah, hakikatnya yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Maka terus kita jaga hati kita ya Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan ketika kita misalnya alhamdulillah ya misalnya kita sudah mampu untuk menyisihkan harta kita dengan berbagi dengan sesama. Ketika kita mengatakan itu, ketika kita berniatan sebatas tahaddus bin nikmah, ya mudah-mudahan diterima tahaddus bin nikmah kita itu. Mudah-mudahan dijauhkan dari sikap riya dan sikap ujub. Itu ya. Jadi memang iya, jadi yang tahu pasti itu hanya, maka ketika kita mau mengatakan ini, mau mengatakan itu, apalagi kepada orang lain itu, ya pasang niatnya terlebih dahulu yang benar. Ya ibu-ibu, ya ibu-ibu itu kan memang ya apa, boleh nggak ibu-ibu ini sholat jamaah di masjid? Ya boleh. Ada ganjarannya, ya ada ganjarannya. Selama dia sholat di masjid berjamaah itu bisa artinya menghindarkan dari fitnah, bisa tetap menjaga kehormatan dan kesopanannya. Ya. Tapi kalau dia nggak bisa, ya sholat di rumah saja ibu-ibu itu. Ya, kalau ada gara-gara dia sholat di masjid ada fitnah, dia tidak bisa menjaga kehormatannya, ya sholat di rumah saja. Ada datang tamu saat waktu sholat tiba.
Ya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, tamu itu muslim atau non muslim? Kan itu dulu itu. Ya, kalau non muslim kita ajak sholat, ya ngapain kita ajak sholat orang dia non muslim? Ya kan, kalau non muslim kan sholatnya ngapain? Ya orang dia non muslim kok kita ajak sholat, kan itu kan. Ya kalau non muslim, ya tentunya gini Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya asal kita komunikasikan, apalagi dalam posisi dia sebagai tamu, itu kan mesti dia paham. Asal kita komunikasikan. Waktu sholat mohon maaf kalau dia non muslim kan itu kan, mohon maaf saya akan menjalankan kewajiban sholat dulu. Mungkin kalau misalnya urusannya belum kelar, belum selesai, nanti kita lanjutkan setelah saya menjalankan ibadah sholat. Kalau kita komunikasikan seperti itu, kalau dia nolak, nanti dulu sholatnya kita udah tinggalin aja itu tamu itu. Masalahnya kan karena kita nggak enakan, gimana ya kan itu kan. Tapi kalau kita komunikasikan, oh iya Pak, saya tunggu. Atau bisa jadi, urusannya udah selesai juga kan gitu kan, sekalian saya pamit Pak. Nah itu kan kalau dikomunikasikan. Ya kalau orangnya muslim, tamu kita ini muslim, ya kita ajak sholat. Waktu sholat itu, mari kita sholat. Apalagi kita misalnya rumahnya dekat masjid, ada tamu, yuk kita sholat dulu ke masjid. Kan ini bagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, bagian dari ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pak nanti dulu lah, jangan sholat dulu lah, karena itu tamu kurang ajar itu namanya kalau kayak gitu itu. Ya kan? Masalahnya mungkin karena tidak dikomunikasikan saja. Tapi saya yakin tamu yang baik, ya baik itu dia muslim atau non muslim, dia tidak menghalangi kita dari melakukan ibadah sholat di awal waktu ketika kita mengkomunikasikan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak terlalu paham dengan apa artinya Bapak Ibu sekalian ya dunia tasawuf. Saya tidak terlalu paham. Mohon maaf, ya, mungkin ada orang yang memang senang dengan dunia ini. Karena saya tidak paham dan saya tidak tertarik, makanya saya tidak mendalami, ya kan? Karena kalau menurut saya ya tadi saya itu pegangannya ya tadi muslim, mukmin, muhsin. Ya, sebenarnya tasawuf itu bagaimana kita membiasakan diri kita untuk naik tingkat dari bukan sekedar mukmin tetapi muhsin. Sebenarnya tasawuf itu, sependek yang saya pahami, saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang mungkin itu dikenal dalam dunia tasawuf, makanya saya tidak mau mempelajari dan saya tidak mau mengenalnya. Ya, tetapi ya derajat kita ini berharap meningkat itu ya dengan kita menjadi bagian dari muhsin tadi. Muhsin itu kita tidak menggugurkan apa yang sebatas kewajiban, tetapi yang sunnah-sunnah kita lakukan. Itu untuk mengangkat derajat kita. Ada yang itu kita hak kita, tetapi kita tidak menuntut hak kita, tetapi kita kita semacam sedekahkan, atau kita apa artinya tidak menuntut hak kita. Itu juga bagian dari yang memungkinkan kita ini naik tingkat menjadi bagian dari muhsin. Nah, itu kalau ya orang hutang sama kita, hak kita itu kan meminta orang itu untuk membayar, itu hak kita. Sampai orang itu mati, misalnya kita masih menuntut hak kita, ahli warisnya juga ya itu diingatkan, jangan dulu itu dibagi itu warisan sebelum hutang kesayanya itu dibayar. Itu hak syar'i, artinya dibenarkan secara syariat. Hak itu. Ya, tapi ada orang yang tingkatannya itu tidak sekedar nuntut haknya. Udahlah saya lihat orang itu juga kayaknya ini ya susah kan gitu kan. Dadak nyari duit untuk bayar utang atau dadak jual apa untuk bayar hutangnya. Sedangkan kita ini alhamdulillah
bukan saja berkecukupan, bahkan lebih kita ini. Ya, udah tidak saja membiarkan dia untuk membayar sampai kapan dia mampu membayar. Tidak saja seperti itu, bahkan ya sudahlah, saya sedekahkan. Udah itu sedekahnya, saya nggak usah bayar. Nah, itu makomnya muhsin, orang yang itu. Tasawuf itu kan yang sependek yang saya pahami itu kan dalam artian untuk meningkatkan derajat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya lakukan yang itu tuh. Kita punya hak tapi kita gugurkan hak kita. Orang berbuat jahat dengan kita itu kan dibenarkan dalam agama, kita menuntut orang itu untuk dihukum. Itu kan dibenarkan. Makanya ada hukum kisos. Tapi orang yang dalam tingkatan muhsin itu, ya saya memang punya hak untuk menuntut orang itu untuk dihukum atas kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh orang itu kepada saya. Tapi udahlah, saya maafin aja. Itu tingkatannya itu sudah. Apalagi sampai kalau dia membalas keburukan dia dengan kebaikan dia. Dia sudah berbuat jahat dengan kita, berkekurangan secara ekonomi, kita berlebihan, ya kita bantu. Di samping memaafkan, ini saya bantu dan sedekah dengan dia. Oh, itu lebih tinggi lagi makomnya itu. Nah, itu. Tapi kalau istilah-istilah tasawuf yang katanya miskin, yatim itu bisa dibahasakan dengan ruh kita, itu yang saya nggak paham. Itu yang saya nggak paham. Dan saya no comment. Saya takut komentar salah juga. Saya nggak paham yang kayak gitu-gitu itu. Karena ya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya belajar tafsir dari S1, S2, S3, alhamdulillah sampai sekarang guru besar di ilmu tafsir pun saya memahami tafsir itu dengan makna zahir saja. Makna yang tampak sesuai dengan makna secara bahasa. Ya kan, Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, ya pahami Al-Qur'an itu dengan pendekatan bahasa Arab. Kemudian dipahami dengan pendekatan tasawuf, ya tanya sama ahlinya. Kalau saya enggak, maka saya no comment, saya Bapak sekalian, ya kan, itu ya Bapak sekalian. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Selesai ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nahsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fahimna asraral Qur'an waffiqna لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.